Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Surya Pratama, NPM 1962201027, akan menjelaskan pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang persekutuan, pembentukan dan operasi dan perubahan keanggotaan, yaitu pengertian persekutuan. Dalam akuntansi, persekutuan mengharuskan pengakuan dari beberapa faktor penting. Pertama, dari sudut pandang akuntansi, persekutuan merupakan entitas bisnis yang terpisah, namun hukum perpajakan melihat persekutuan hanya sebagai sebuah saluran, tidak terlepas dari kepentingan bisnis dari mitra individu. Kedua, walaupun banyak persekutuan mencatat operasi mereka menggunakan basis akrual, beberapa persekutuan menggunakan akuntansi yang berbasis kas atau berbasis kas yang dimodifikasi. Menurut KUHP bab 8 bagian 1 pasal 1618 menyatakan persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Tiga faktor terpisah, yaitu gabungan dua orang atau lebih, dua untuk menginvestasikan sesuatu, tiga usaha untuk laba. Karakteristik persekutuan, yaitu mutual agensi, berarti perwakilan bersama yang berarti masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Limited life atau umurnya terbatas. Persekutuan berlangsung selama individu-individu yang mengadakan persekutuan masih ada dan menghendaki. Unlimited liability atau tanggung jawab tidak terbatas, yang ini tanggung jawab untuk anggota tidak terbatas pada jumlah investasi dalam persekutuan. Participation on partnership profit, yakni masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Mutual liability, yakni semua sekutu bertanggung jawab atas utang persekutuan, jadi utang persekutuan adalah juga utang sekutu. Ownership of an interest in a partnership, yakni kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan itu sudah bukan lagi milik suatu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Right to dispose of a partnership interest, yakni masing-masing sekutu itu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba pada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan. Selanjutnya, karakteristik utama lain persekutuan, yaitu 1. Perjanjian persekutuan. 2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Sekutu adalah wakil agen persekutuan. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Hak dan kewajiban sekutu. Selanjutnya, kepemilikan sekutu dapat dialihkan dalam persekutuan dan berhentinya sekutu. Jenis-jenis persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas adalah dalam persekutuan terbatas terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu terbatas. Persekutuan dengan kewajiban terbatas. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Pada sebagian besar negara bagian, persekutuan terbatas dapat memiliki persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Dalam LLP, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk bertindak malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pencatatan investasi sekutu, yaitu investasi para sekutu
dalam beberapa bentuk dan wujudnya. Dicatat berdasarkan jumlah yang disepakati oleh para sekutu dalam persekutuan dan dinyatakan sebagai model persekutuan. Penggabungan perusahaan perseroan menjadi persekutuan, yaitu metode pembentukan persekutuan dibagi menjadi dua, yaitu satu, meneruskan pembukuan salah seorang sekutu, dua, membentuk pembukuan yang baru. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan, yaitu sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi penerima umum untuk mengelola pembukuannya, karena etap secara spesifik menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif. Selanjutnya, mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Jika tidak ada dalam perjanjian, bab 8 pasal 1633 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara profesional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Hampir semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode tersebut sebagai berikut, yaitu 1. Rasio yang ditetapkan sebelumnya, 2. Bunga atas saldo modal, 3. Gaji kepada sekutu, 4. Bonus kepada sekutu. Rasio pembagian laba secara arbitrer. Aldi dan Bayu dapat menyetujui pembagian laba dengan rasio yang tidak ada hubungannya dengan saldo modal atau fitur operasional lainnya. Bunga atas saldo modal. Perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atas saldo modal sekutu di kredit sebagai bagian dari distribusi laba. Tingkat bunga seringkali dinyatakan dalam persentase, tetapi beberapa persekutuan menggunakan suku bunga yang ditentukan oleh referensi suku bunga BI terkini atau bukan bunga pasar uang terkini. Selanjutnya, gaji untuk para sekutu biasanya dimasukkan sebagai bagian dari rencana distribusi laba untuk mengakui dan mengompensasi atas jumlah perbedaan dari jasa yang diberikan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Selanjutnya, bonus terkadang digunakan sebagai cara untuk memberikan kompensasi tambahan kepada sekutu menyediakan jasa kepada persekutuan. Bonus biasanya dinyatakan dalam presentasi dari laba sebelum atau setelah bonus. Itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.